Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati yaitu Pak Jamali MPD selaku dosen pembimbing serta teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Yahya semester 5 akan mempresentasikan PPT dengan bertema manajemen pembiayaan pendidikan dan implementasinya pada lembaga pendidikan Islam. Mari kita masuk aja ke latar belakang. Pembiayaan merupakan unsur penting dalam pendidikan, menentukan mutu pembelajaran. Pengelolaan harus profesional dan sesuai nilai Islam. Setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya, mulai dari pembayaran guru, penyediaan fasilitas, hingga kegiatan belajar mengajar. Karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara profesional pada lembaga pendidikan Islam. Pengelolaan tersebut juga harus berlandaskan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Masuk ke konsep manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses mengolah seluruh dana pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tujuannya agar penggunaan dana tepat sasaran, efisien, serta mampu meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi dan prinsip pembiayaan. Pertama kita masuk ke prinsip. Prinsip yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kalau prinsip ialah transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisien, dan keadilan. 5 fungsi tersebut saling berkaitan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan RAPBS. Setelah itu dana dikelola digunakan sesuai kebutuhan, diawasi, kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban. Semua proses harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisien, dan keadilan. Sumber pembiayaan pendidikan Islam yaitu pemerintah, peserta didik, yayasan, masyarakat, zakat, infak, sedekah, wakaf, usaha mandiri sekolah. Penjelasannya, sumber pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya berasal dari pemerintah. Dana juga dapat berasal dari SPP, yayasan donatur, zakat, infak, sedekah, wakaf, bahkan usaha mandiri sekolah seperti koperasi atau unit pesantren. Keberagaman sumber dana membuat lembaga lebih mandiri. Masuk ke pengolahan pembiayaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan. Penjelasannya, pengelola pembiayaan dimulai dengan menyusun anggaran sesuai kebutuhan sekolah. Setelah itu dibentuk tim pengolahan keuangan, dana digunakan sesuai rencana, dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan, kemudian disusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Implementasi pembiayaan, penyusunan RAPBS, pengalokasian dana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Implementasi berarti penerapan langsung manajemen pembiayaan dalam kegiatan sekolah. Dana dialokasikan berdasarkan skala prioritas, misalnya untuk pembelajaran, sarana prasarana, gaji guru, dan kegiatan keagamaan. Setelah digunakan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana. Kemudian kita masuk implementasi pada lembaga pendidikan Islam. Dana digunakan untuk honor guru, sarana prasarana, pembelajaran, kegiatan keagamaan, pembinaan karakter.
Pada lembaga pendidikan Islam, pembiayaan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan akademik, tetapi juga mendukung kegiatan keagamaan seperti tahfiz, pesantren kilat, dan pembinaan akhlak. Semua pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip amanah dan nilai-nilai Islam. Baik, kita masuk kendala dan solusi. Kendalanya ialah dana terbatas, SDM kurang profesional, transparansi rendah, ketergantungan pemerintah. Solusinya meningkatkan kompetensi pengelola, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha sekolah, memperluas kerjasama. Penjelasannya, masalah yang sering dihadapi adalah keterbatasan dana dan kurangnya kemampuan pengelola keuangan. Solusinya yaitu meningkatkan profesionalisme SDM, menggunakan sistem administrasi yang modern, memperluas kerjasama dengan masyarakat, serta mengembangkan sumber pendanaan alternatif. Baik, kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen pembiayaan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Pengelolaan dana yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, dan fasilitas sekolah. Dalam pendidikan Islam, seluruh proses tersebut harus dilandasi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab agar menjadi bagian dari ibadah sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.